Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat pagi, apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dalam Saat Teduh di pagi hari ini. Saya yakin percaya semuanya dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, izinkan saya membaca firman Tuhan yang terdapat di Yesaya 41 ayat 13 yang dikatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Tidak ada kuasa lain yang lebih besar selain daripada kuasa Tuhan. Oleh sebab itu janganlah takut, berpegang teguhlah kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup menolong saya dan saudara. Hanya Tuhan yang sanggup membebaskan kita dari belenggu-belenggu dosa. Belenggu apapun itu, dari ikatan apapun itu, hanya Tuhan yang sanggup melepaskan. Dari penyakit apapun itu, hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Mari buka hatimu, kita sama-sama menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin Yesus. Tuhanku terlebih besar. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kau Tuhan penolongku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Haleluya. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku percaya, sungguh ku berserah. Kuasa-Mu terlebih
Sungguh besar Kau Tuhan dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang sanggup menolong, Engkau Tuhan yang melindungi kami. Sungguh tak pernah terbatas kasih-Mu bagi hidup kami Tuhan. Sungguh tak pernah terbatas kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau penolong, Kau penolong. Kuasa-Mu terlebih besar. Terima kasih Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sekarang apa ya dalam bayar dalam bayar. Sekarang apa ya dalam bayar dalam. Ku bersyukur sebab Kau ajaib, sebab Kau mulia. Oh Yesusku yang penuh kasih, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami boleh menikmati hari yang baru, boleh berjumpa dengan Tuhan saat ini Tuhan. Bahkan berjumpa dengan satu dengan yang lainnya Tuhan. Terima kasih. Kami percaya hari ini kami hari yang penuh diberkati oleh Tuhan. Apa yang tak pernah kami pikirkan, tak pernah timbul dalam hati dan pikiran kami, tak pernah kami dengar dan tak pernah kami lihat Tuhan. Tuhan menyediakan segala sesuatunya. Dan hari ini Tuhan, kami mau memulai hari ini bersama dengan Engkau, belajar kebenaran firman-Mu. Pimpin kami, tuntun kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara, senang sekali bisa berjumpa hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan luar biasa diberkati oleh Tuhan tentunya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema lalang dan gandum. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam Matius 13 ayat 24 sampai 30. Firman Tuhan berkata seperti ini. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuh menabur benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu.
Biarkan yang kedua tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkasnya untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum-gandum itu ke dalam lumbungku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lalang adalah tanaman yang menyerupai gandum bila baru tumbuh. Lalang yang tumbuh di antara gandum susah untuk dipisahkan karena akarnya saling berjalinan atau saling berkaitan. Lalang berdaun mirip sekali dengan gandum, tetapi perbedaannya mencolok ketika keduanya dibiarkan tumbuh sampai musim menuai. Pada musim menuai, petani akan memisahkan mana lalang dan mana yang gandum. Petani akan mengumpulkan lalang tersebut dan membakarnya, sedangkan gandum akan dikumpul dan disimpan dalam lumbung. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus mengambil perumpamaan tersebut untuk memberitahukan kepada kita, di dunia ini banyak sekali lalang yang menyatu dengan gandum sehingga sulit untuk membedakannya. Manakah yang lalang dan manakah yang gandum? Bukan berarti semua orang yang pergi beribadah ke gereja mereka semua adalah gandum. Karena banyak orang juga yang beribadah ke gereja namun hatinya tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak orang yang ke gereja namun sikap dan perbuatan tidak mencerminkan karakter Allah. Maka orang tersebut disebut lalang oleh Yesus. Saat ini belum dipisahkannya atau saat ini Tuhan belum memisahkan lalang dan gandum. Tetapi waktu Tuhan akan tiba, akan ada masa penuaian. Mana lalang dan mana gandum akan dipisahkan dan akan diletakkan menurut tempatnya. Lalang akan dibakar masuk ke dalam api neraka, sedangkan gandum akan disimpan masuk dalam kerajaan surga. Mari kita sama-sama merenungkan hari ini. Benih apa yang kita tabur dalam kehidupan kita? Benih apa yang akan kita tuai ke depannya? Saya teringat tentang Bapak Gembala sempat mengatakan seperti ini. Biarlah tahun-tahun ini kita menabur doa, janganlah kita menabur dosa. Karena kita menabur doa, ada berkat Tuhan yang Tuhan siapkan buat hidup kita. Tapi ketika menabur dosa, apa yang akan kita terima? Masing-masing kita akan menuai hasil dan buahnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah di setiap panjang kehidupan kita menabur benih yang baik bagi semua orang. Memang benih itu sangat kecil, tidak bernilai apa-apa, tapi itu memiliki dampak yang besar. Dari satu biji benih akan menghasilkan puluhan bahkan ratusan benih yang baru juga. Dan saya percaya biar kehidupan kita mencerminkan kehidupan Kristus yang sesungguhnya. Mari kita taburkan benih kebaikan, taburkan benih kita kepada semua orang, pada sesama kita, bahkan dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang melihat benih-benih yang baik hanya boleh muncul dalam kehidupan kita. Yang membedakan adalah waktu yang menguji segala sesuatunya. Mari Bapak Ibu Saudara, benih apa yang akan kita tabur dalam kehidupan kita? Benih apa yang akan kita berikan yang bisa dituai pada akhir dalam kehidupan kita? Ada masa dan waktu Tuhan akan membuktikan apakah kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah benih yang baik kita boleh tabur kepada semua orang. Mungkin nilainya cuma kecil. Kita boleh mungkin saat ini mengambil contoh tentang dari kehidupan seorang Ishak. Dia menabur pada masa yang tidak seharusnya, menabur benih pada masa musim kelaparan, musim kesusahan, tetapi Ishak tetap menabur. Tetapi karena Tuhan menyertai dia, karena Tuhan terlibat di dalamnya, Ishak menuai berkali lipat ganda. Dan begitu pula dengan kehidupan kita. Jangan melihat keadaan dan situasi yang kita miliki. Mari kita tabur ya apa yang menurut benar dipandang Tuhan, apa yang menurut pandang sesuai dengan pandangan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berikan kehidupan kita hanya tertuju kepada Tuhan. Biar benih yang baik yang terus kita tabur. Jangan menunggu hasilnya, biarkan Tuhan yang menentukan waktunya. Karena kita tahu waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Kapan kita menuai dan kapan kita untuk menabur. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar bersama-sama. Menabur hal-hal yang baik, hal yang benar sesuai dengan kehendak dan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami menyadari Tuhan, ini adalah masa-masa sulit bagi kehidupan kami. Tapi kami percaya ketika Tuhan menyertai, Tuhan mendahului langkah-langkah kami.
Tuhan pasti akan membuka jalan, dan apa yang kami tabur dalam kehidupan kami Tuhan, biar kami boleh menuainya pada waktunya Tuhan, sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, biar kami menabur hal yang baik, benih yang baik di dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah Tuhan sepanjang tahun ini Tuhan kami menabur doa, bukan menabur dosa Tuhan, sehingga kami boleh menuai berkat daripada Tuhan ketika kami menabur doa. Dan biarlah kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, mampukan kami untuk melewati hari ini secara pasti bersama-sama dengan Engkau. Ini doa ungkapan syukur kami Tuhan. Kami berserah penuh ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Apapun jadi pergumulan, persoalan kehidupan kami mau menyerahkan ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Pimpin kami, tuntun kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.